Halo? That's 1, 2, 3. Can you hear me, Euphorians? This is Euphoria, sumber kebahagiaan kalian. Halo, hari ini Euphorians udah bahagia belum? Kalaupun belum, gue mau ngajak Euphorians nih buat menyimak film Disney berjudul Soul. Kira-kira Euphorians udah siap atau belum? Kalau udah, yuk kita mulai aja. Film dimulai dengan seorang pria bernama Mr. Gardner, atau kita panggil saja Mr. G, tengah mengajar kelas musik. Terlihat bahwa situasi tampak kacau, tetapi ada seorang murid bernama Connie yang menarik perhatian. Di tengah kelas sedang berlangsung, Mr. G mendapatkan promosi jabatannya menjadi guru musik tetap. Namun, tampak dari ekspresi dari Mr. G sangat tidak senang. Kemudian, scene beralih di sebuah butik milik ibu Mr. G. Ibunya sangat bahagia mendengar berita tersebut. Tiba-tiba, Mr. G ditelepon oleh Carly, yaitu mantan muridnya. Carly menjadi pemain drum baru dalam sebuah grup bersama dengan artis idola Mr. G, yaitu Dorothy Williams. Mr. G ditawari menjadi pemain piano dalam pertunjukan tersebut. Karena ia tidak ingin melewati kesempatannya, ia bergegas mengikuti perekrutannya. Ketika tes sedang berlangsung, ia sangat menghayati alunan piano yang ia mainkan. Sehingga pemain lain tak terkecuali Dorothy pun takjub dengan permainan piano Mr. G. Akhirnya, Mr. G diterima untuk pertunjukan esok malam. Dengan hati yang riang gembira, Mr. G pun menelpon seseorang untuk memberitahu kabar bahagia ini. Karena terlalu bahagia, Mr. G sampai kalut dan tidak menyadari lingkungan sekitarnya. Sehingga Mr. G jatuh di lubang pembuangan air yang dalam. Mr. G terbangun dalam wujud berbeda, yang sedang berada di jalur menuju cahaya atau yang disebut alam sesudah. Karena panik dan ingin kembali pada tubuhnya, Mr. G pun bergegas ingin keluar dari jalur tersebut. Pada akhirnya, Mr. G terhempas keluar jalur, dan sampai di tempat bernama Seminar Dirimu atau bisa disebut Alam Sebelum. Di sana, Mr. G bertemu dengan Jerry, yaitu penggabungan seluruh medan kuantitas alam semesta. Kemudian Jerry mengantarkan Mr. G kembali, sambil melihat dari mana kepribadian berasal. Yaitu jiwa-jiwa baru memasuki pavilion sehingga kepribadian dapat terbentuk. Karena Jerry memberitahu bahwa untuk kembali ke bumi dengan melalui gerbang bumi, itu membuat Mr. G bersembunyi untuk masuk ke gerbang bumi. Ketika Mr. G sudah masuk ke gerbang bumi, ia kembali ke alam sebelum lagi. Namun ia tetap gagal kembali ke bumi. Sampai akhirnya, Jerry menuntun Mr. G ke tempat para mentor. Karena Mr. G tidak ingin kembali ke alam sesudah, akhirnya Mr. G terpaksa menjadi mentor bagi jiwa baru untuk menemukan kepribadian atau spark yang unik. Tiba-tiba, Terry sang akuntan perhitungan jiwa menghampiri Jerry bahwa hitungan jiwa ada yang salah. Terry pun berusaha mencari letak kesalahannya di brankas jiwa. Kemudian Jerry mencocokkan mentor dengan jiwa baru. Dan Mr. G dengan nama mentor yang ia curi, yaitu Mr. Borgensen, dicocokkan dengan jiwa baru nomor 22 yang kita sebut saja 22, yang bandel dan tak mau pergi ke bumi. Sampailah akhirnya Mr. G dan 22 di ruang dirimu milik Dr. Borgensen. Namun 22 menjelaskan kalau dirinya tetap tak ingin ke bumi. Terbukti dengan berbagai mentor terkenal seperti Abraham Lincoln, Bunda Maria, maupun Muhammad Ali yang telah gagal mementorinya. Karena 22 sudah nyaman menjalani kehidupan di seminar dirimu, atau alam sebelum. Sampailah ketika Mr. G menunjukkan kenangan dari kehidupannya, yang sebagian besar mengenai musik jazz. Namun semakin dalam memasuki ruang dirinya, ternyata makin banyak kenangan pahit yang Mr. G alami. Di mana ia melihat dirinya terbaring di rumah sakit dan menganggap kehidupannya tidak berarti. Namun, Mr. G tak patah semangat dan ingin menggapai impiannya kembali. Mr. G bekerja sama dengan 22 untuk mengubah lencana kepribadian menjadi lencana bumi dan memberikan lencana bumi kepada Mr. G, sehingga 22 bisa melewatkan kehidupannya di bumi. Dan Mr. G membantu 22 untuk menemukan spark-nya di ruang dirinya maupun di ruang segalanya. Nah, ruang segalanya ini konsepnya itu kayak Kidzania, yaitu untuk menemukan minat dan bakat kita. Tetapi apa yang 22 dan Mr. G lakukan tidak membuahkan hasil. Karena sudah kehabisan waktu, Jerry menghampiri Mr. G untuk kembali ke alam sesudah. Namun mereka meminta tambahan waktu kepada Jerry.
Kemudian, 22 mengajak Mr. G untuk kabur ke sebuah kotak, di mana terdapat kenalan yang dapat membantu mereka di sana. Ternyata di dalam kotak tersebut berisi ruang antara jasmani dan rohani, yaitu ketika seorang menghayati kegiatannya, maka akan muncul pada zona atau ruang itu. Ketika hendak mencari kenalannya, tiba-tiba mereka dikejar oleh monster. Untung saja kenalan 22 yaitu Moonwind segera menyelamatkan mereka. Moonwind menjelaskan kalau kelompok monster tersebut adalah jiwa tersesat dari orang yang cemas dan terobsesi. Kelompok Moonwind pun membantu jiwa tersesat itu untuk kembali kepada tubuhnya. Melihat itu, Mr. G meminta Moonwind agar jiwa dan tubuhnya dapat bersatu kembali. Mereka pun mencari tempat di mana penghalang antara alam duniawi dan alam astral sangat tipis. Di tengah perjalanan, Moonwind menjelaskan kalau kelompok mereka merupakan manusia yang sedang bermeditasi, sehingga jiwa mereka bisa ada di alam astral. Dan ternyata letak tubuh Moonwind tidak jauh dari tempat Mr. G berasal. Mr. G bermeditasi agar jiwa dan tubuhnya dapat terhubung. Ketika penghalang telah terbuka, Mr. G sudah tidak sabar ingin kembali pada tubuhnya. Mr. G ingin segera melompat, namun tidak sengaja 22 ikut jatuh bersamanya. Alangkah kagetnya, Mr. G bukannya kembali pada tubuhnya, jiwa Mr. G malah masuk pada tubuh kucing yang sedang melakukan terapi pada tubuh Mr. G. Sehingga yang ada pada tubuh Mr. G adalah jiwa 22. Mereka pun kaget dengan situasi yang terjadi, dan ingin berusaha kembali seperti seharusnya dengan cara meminta pertolongan Moonwind dalam wujud manusia. Ketika ingin mencari Moonwind, 22 yang berada pada tubuh Mr. G mengalami shock akibat situasi di bumi, yang membuat 22 kabur dan ingin menunggu untuk meninggal. Akhirnya Mr. G membujuk 22 dengan sepotong pizza, dan benar saja 22 berhasil dibujuk. Ketika mereka berhasil menemukan Moonwind, mereka harus menunggu ketika titik antara bumi dan alam astral terbuka, yaitu pada pukul 18.30. Akhirnya mereka pulang ke rumah Mr. G dengan menggunakan taksi. Dan ternyata di dalam taksi tersebut terdapat grup Dorothy, sehingga Dorothy melihat Mr. G dalam kondisi yang tidak baik. Dorothy pun menggantikan Mr. G. Namun, untuk menebus kesalahannya, Carly menyuruh Mr. G untuk datang lebih awal dan memberikan pertunjukan terbaiknya. Di tengah persiapan mereka menuju pertunjukan, tiba-tiba Connie datang memberitahu bahwa dia akan berhenti main musik. Namun, 22 melakukan pendekatan dengan Connie. Dan ketika Connie mencoba menunjukkan latihan terakhirnya, Connie menikmati permainan musiknya. Begitupun dengan 22 yang takjub. Akhirnya, Connie ingin meneruskan untuk bermain. Karena merasa tertarik dengan apa yang Connie lakukan, akhirnya 22 ingin coba beberapa hal di bumi, dengan imbalan membantu Mr. G. Sementara itu, di alam astral, Terry berhasil menemukan penyebab kesalahan perhitungan jiwa, yaitu karena Mr. G kembali ke bumi, sehingga Terry akan menjemput Mr. G untuk memperbaiki perhitungan. Sedangkan di bumi, Mr. G yang berada dalam wujud kucing ingin merapikan rambut Mr. G dalam wujud manusia, karena terpeleset hasil dari rambutnya menjadi berantakan, dan mereka bergegas untuk merapikannya di barbershop. Di sana, 22 dalam wujud Mr. G bercerita mengenai pandangan inspiratifnya mengenai banyak hal. Orang-orang dalam barbershop pun memperhatikan obrolan 22 itu. Namun salah satu orang di sana yaitu Paul menghinanya. Tetapi Paul pergi begitu saja setelah diceramahi oleh 22. Setelah dicukur rambutnya, 22 bertemu dengan Paul kembali dan membicarakan perihal obrolan tadi. Sementara itu, Terry telah bersiap-siap untuk menjebak Mr. G. Tapi yang terjebak malah Paul, dan berakhir dengan Paul yang ketakutan setelah melihat Terry. Di perjalanan, 22 melakukan berbagai kegiatan yang membuatnya bahagia. Hingga akhirnya celananya robek dan mereka pun harus memperbaikinya ke tempat ibu Mr. G. 22 semakin menikmati perjalanannya, mulai dari mendengar penyanyi jalanan hingga dibentak di kereta bawah tanah. Sesampainya di butik ibu Mr. G dan ibunya mengalami perdebatan yang serius dikarenakan perjalanan karir Mr. G. Nah, ibunya ini gak suka kalau Mr. G menjadi musisi jazz dikarenakan betapa sulitnya untuk hidup dari musik jazz itu. Setelah perdebatan yang mengharukan, ibunya pun menyetujui apa yang Mr. G lakukan dan memberikan setelan peninggalan ayahnya. Setelah itu mereka sampai di tempat pertunjukan. Ketika mereka menunggu Moonwind, 22 melihat berbagai hal sederhana yang membuatnya takjub dan mengantongi berbagai benda yang menyangkut kenangan-kenangan dari itu semua. Ketika Moonwind telah tiba, 22 belum ingin untuk pergi karena 22 masih ingin menemukan sparknya di bumi. Akhirnya 22 kabur disusul Mr. G yang mengejarnya. Sementara itu, Terry berhasil menemukan mereka
dan menjebak jiwa mereka agar kembali ke alam astral. Di alam astral, 22 dan Mr. G bertengkar karena apa yang telah terjadi. Tanpa disadari, ternyata 22 mendapatkan lencana bumi. Namun, 22 tidak mengetahui spark apa yang mengisinya. Dengan sikap egois, Mr. G beranggapan bahwa lencana bumi ini didapatkan karena Mr. G. Dengan perasaan yang jengkel, mereka menatap bumi sambil berdebat mengenai bagaimana spark ini didapatkan. Lalu, dengan rasa kesal, 22 melemparkan lencana bumi pada Mr. G. Ketika Mr. G hendak melemparkannya kembali, 22 sudah pergi. Akhirnya, Mr. G kembali ke bumi melalui gerbang bumi. Sementara itu, 22 dengan perasaan cemas dan kecewa dengan dirinya sendiri memasuki ruang antara jasmani dan rohani. Di lain sisi, Mr. G terbangun di stasiun kereta bawah tanah dan langsung bergegas ke tempat pertunjukan. Dengan sedikit perdebatan, Mr. G kembali ke dalam grup. Penampilan Mr. G sangat menakjubkan malam itu. Tak lupa ibunya pun hadir dan bangga atas putranya tersebut. Setelah pertunjukan dahsyat tersebut berakhir, Mr. G tampak keheranan karena hal yang sudah ia tunggu seumur hidup sama saja seperti sebelumnya. Tidak ada perasaan yang berbeda. Mr. G pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Kemudian ia mengeluarkan benda mengenai kenangan 22 selama berada di bumi. Mr. G pun turut mengingat kenangan tersebut satu persatu. Mr. G memainkan piano sambil mengingat kenangan yang berarti baginya di bumi maupun ketika bersama 22. Kemudian Mr. G mengantongi kelopak bunga dan menjiwai permainan pianonya. Hingga akhirnya dia berada di ruang antara jasmani dan rohani. Di sana ia bertemu dengan Moonwind. Moonwind memberitahu bahwa ternyata 22 telah menjadi jiwa yang tersesat. Mr. G bersama dengan Moonwind berusaha mengembalikan 22 seperti semula. Tetapi 22 melawan dan kapal Moonwind tenggelam di ruang antara jasmani dan rohani. Mr. G pantang menyerah dan terus mengejar 22 hingga akhirnya 22 masuk ke seminar dirimu atau alam sebelum. Ketika Terry berusaha menghentikan 22, Terry malah diikat oleh 22 sehingga tubuhnya tidak bisa bergerak. Ketika 22 terpojokan, 22 memakan Mr. G sehingga Mr. G masuk dan merasakan apa yang dialami oleh 22 yang membuatnya menjadi jiwa tersesat. Mr. G terus menerobos kenangan buruk 22 untuk mengembalikan lencana buminya. Namun lencana bumi tersebut malah terhempas. Perjuangan Mr. G tak hanya sampai di situ. Lalu Mr. G mengambil kelopak bunga berisi kenangan dari kantongnya. Agar 22 dapat luluh, Mr. G menjelaskan kepada 22 bahwa spark bukanlah tujuan sebuah jiwa, melainkan saat jiwa siap untuk hidup itu adalah sebuah spark. Sehingga dari kenangan-kenangan itu semua dapat mengembalikan 22 seperti sedia kala. Mr. G mengembalikan lencana bumi kepada 22. Yang berarti bahwa Mr. G tidak dapat kembali lagi ke bumi. 22 belum merasa siap untuk ke bumi. Lalu Mr. G mengantarkan 22 agar siap. Mereka berpisah. 22 menuju ke bumi, sementara Mr. G kembali ke alam sesudah. Tiba-tiba, Jerry datang untuk berterima kasih karena para Jerry menjadi terinspirasi. Dan Jerry berniat untuk memberikan Mr. G kesempatan kedua. Mr. G pun tidak perlu khawatir dengan Terry sang angkutan perhitungan jiwa, karena akan diatasi oleh Jerry. Mr. G berterima kasih dan kembali ke bumi dengan bersyukur untuk menjalani kehidupan di setiap menitnya. Dan film pun tamat. Ada satu kutipan dari film Soul ini yang sangat menarik, yaitu cerita mengenai seekor ikan. Jadi ceritanya ada ikan muda yang berenang ke ikan yang lebih tua dan berkata, "Aku sedang mencari yang orang sebut lautan. Kau sedang berada di dalamnya," kata ikan yang lebih tua. "Ini," kata ikan muda, "ini air, aku ingin lautan." Dari kutipan tersebut memiliki arti yang sangat luas, bahwa sesuatu yang menurut kita terbaik atau terlihat sempurna, sebenarnya sudah ada bersama kita. Hanya saja kita tidak menyadarinya, karena terlalu fokus dan tak memperdulikan sekitar. Sebenarnya cukup bersyukur dan memperluas pandangan kita, sebab sesuatu yang kau cari sudah bersamamu. Makasih udah nonton, eat well, sleep well, cause all is well. Oke, bye!